pagi semuanya. Pagi Bapak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Masih pada sekolah kan belajar pada pagi hari ini? Atau udah ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk silakan keluar dulu ya, berawu. Oke, bentar ya, aku siap-siap dulu. Kita mulai buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak izin langsung dulu ya. Baik Pak. Hamid Abdul Karim Alamin. Muhammad Said Fadil. Hadir Pak. M. Saifullah. Hadir Pak. Walter Hussein. Muhammad Rizki. Sesa Esa Anandra. Hadir Pak. Febrianta Saputra. Hadir Pak. Hendy Karnadi. Hadir Pak. Keterangannya apa saya? Sekolah. Oh, Alfa ya. Oke. Alfa. Lalu Karasa. Hadir Pak. Oke. Ahmad Abi Salim. Hadir Pak. Oke, saya. Surya Irawan. Hadir. Pandu Putra Pratama. Hadir Pak. Rahmi Maryati. Masuk Pak. Masuk. Keterangannya apa itu? Pak. Apa? Yarina Ayu Francisca. M. Ramadan. Hadir Pak. Ahmad Barat Abu Anggar. Hadir Pak. Kompa. Nomor apa itu? Muka. Oke. M. Nova Alfitra. Hadir Pak. Muhammad Imar Oktaja. Hadir Pak. Diska Hayatina. Oh, ini mainan tadi beda kelas ya? Iya Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, cek dulu kondisi kelas kita. Kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang dulu. Dan kalau misalkan ada yang ngantuk, silakan berangkat dulu. Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan 1 menit dari sekarang. Kalau telat, masuk dulu. Oke, sembari menunggu teman kalian tadi. Jadi kita hari ini akan belajar tentang CNC data, yaitu turning. Tahu nggak turning itu apa? Turning itu apa? Belum Pak. Kevin, jangan tahu kamu Kevin, coba. Turning. Belum tahu ya? Padahal ini sudah pertemuan ketiga, nggak mungkin nggak tahu kan? Jadi pembelajaran dasar CNC turning itu adalah pembelajaran CNC bubut, pengubutan. Oh tahu Pak. Silakan jelaskan tadi supaya tahu. Apa kata? Jelaskan apa itu pengubutan turning. Bentar ya. Jangan dulu. Oh nggak tahu ya? Tadi cuma main-main aja ya. Jadi sebelum kita masuk ke kode pemrograman kita G03, jadi Bapak di sini sedikit mengulas kembali materi 2 minggu yang lalu karena ini pertemuan ketiga, yaitu tentang pengenalan dasar CNC turning. Nah, di CNC turning ini ada beberapa macam kode, yaitu kode G, M, F, dan juga S. Nah, kode G itu untuk mengatur pahat kita, gerakan pahat. Terus kode M itu mengatur bagian dari mesin bubut tersebut, tapi menggunakan komputer. Terus ada lagi F. F itu pemakanan kita, kecepatan pemakanan. Jadi ya kalau misalkan semakin kecil pemakanan itu semakin halus. Jadi dan juga ada kode S, yaitu kecepatan
cak atau spindle itu. Nah, terus ada contoh-contoh kode yaitu G00, G01, G02, G03, M03, M05 dan juga M30 yang kita pakai. Nah, ada yang tahu nggak dari kode-kode tersebut itu penjelasannya apa? Kalau nggak ada yang tahu, nanti Bapak tunjuk ya satu-satu. Said, boleh dijelasin dari kode-kode contoh kode-kode CNC coding yang biasa kita gunakan? Kode G digunakan untuk pemakanan, Pak. Ya ini kode yang 00, 01, 02 itu. Kalau G00 pergerakan tanpa pemakanan, Pak. Jadi pahatnya bergerak tapi tidak boleh makan benda kerja. Oke, terus Kalau G01 dia pemakanan tapi bergerak secara lurus ataupun diagonal, Pak. dia 01 itu. Iya, Pak. Terus G02 dan juga G03. Gerakan melingkar, Pak. Kalau G02 ke arah jarum jam, G03 berlawanan. Oke, nah terus untuk bagian kode M, siapa yang mau jelasin? Saya pula. Oh, saya pun, boleh saya pun. Untuk kode M, Pak, untuk mesin, Pak, M03 untuk menghidupkan mesin, M05 untuk matikan mesin, M30 kalau M30 apa? Ya, Coba teman-temannya tolong dibantu Saiful. Ada kan nggak? M03, M05 dan juga M30. itu mengatur program, Pak. Jadi untuk M05 itu untuk spindle berhenti dan juga M30 itu ya akhir dari program. Itu biasanya digunakan pas terakhir pemrograman kita. Nah terus ada juga, nah itu kan sudah dijelasin. Kode G itu digunakan untuk memberikan perintah gerakan pemakanan pahat itu. Kode M digunakan untuk pengaturan fungsi mesin. Jadi dari mesin-mesin itu pakai kode M seperti menghidupkan coolant dan juga menghentikan coolant. Terus kode S itu digunakan untuk mengatur kecepatan spindle. Jadi semakin cepat spindle, biasanya semakin halus juga permukaan yang kita makan. Dan juga kode F, sama seperti kode S tadi. Kode F itu digunakan untuk kecepatan pemakanan. Itu. Terus lanjut ya. Koordinat absolut dan juga inkremental. Ini masih mengulas yang materi minggu lalu ya. Jadi ada yang tahu nggak koordinat absolut dan juga inkremental? Soalnya di G03 itu pakai inkremental. Saya yang tahu. Oh Usen, boleh Usen? Kalau udah belajar di rumah mungkin. Oh belum? Aku, Pak. Oh, boleh. Surya? Yang sudah ingat absolut, Pak. Ya, boleh. Titik awalnya itu tidak berubah. Misalnya dia titik satunya itu di 01, bergerak ke 05, mau dilanjutkan, tapi dia harus pulang dulu ke 01 karena dia absolut. Berarti balik lagi ke titik awal. Iya, Pak. Oke. Jadi Bapak sedikit memberikan contoh ya. Misalkan kita ini pakai tenaga kerja yang sudah ada pemakanannya untuk bertingkat. Nah, jadi kalau misalkan dari koordinat absolut, titik nolnya itu di sini, di tengah-tengah sini, terus di bagian lurusan ini 0. Dan sejauh apapun kamu makan, pemakannya ke kiri, titik nolnya tetap di sini. Jadi misalkan di sini panjangnya 15 dan di sini 25 misalkan. Nah, jadi berapa misalkan dari titik A ini B, B, C,
dan D. Nah, ke titik D dari A ke D. 42. Jadi sudah ngerti semua ya. Ya, Pak. Nah, jadi yang kita belajar ini koordinat incremental yang untuk G03. Jadi G03 itu misalkan titiknya itu berhenti di pahat terakhir yang kita makan. Misalkan di sini 0, jadi di sini kan. Terus kita ke B, itu dari 0 ke sini berarti tetap 15. Nah dari C ke D berapa? 25. Nah, berarti udah semua ya kelas ini. Cepat. Jadi incremental itu adalah sistem pemrograman yang koordinatnya mengacu pada akhir perpindahan pahat. Atau dengan kata lain titik nolnya selalu berubah-ubah. Jadi kita lanjut. Nah, ada gerakan pemakanan sumbu X dan juga Z. Jadi sistem koordinat pada sensi bubut sumbu X itu radial dan sumbu Z itu aksial. Nah, memahami arah pergerakan positif dan juga negatif pada setiap sumbu. Contohnya ada X plus, X minus, dan juga Z plus dan juga Z minus. Nah, X plus itu menjauhi pusat benda kerja. Ada yang tahu nggak? Boleh mau coba Said? Sesuai dengan ini perintah sini deh. Maju. Silakan Said. Jelaskan X plus dan juga X minus. Terus Z plus dan minus juga. Jadi apabila X plus itu Pak, kan ini titik nolnya tadi Pak. Kalau dia plus berarti dia ke arah atas Pak. Nah, terus Ke depan atau ke bagian mana? Kalau minus dia ke bawah. Minus. tapi itu tidak termasuk minus sih. Kalau kita biasanya kita pakai itu tidak ada minus dan plus kan sebenarnya. Sebenarnya kita plus X-nya. Nah, terus yang Z. Kalau Z, apa misal di sini titik nolnya Pak? Kalau dia ke kanan dia positif, kalau dia ke kiri dia negatif Pak. Ya karena titik 0 kita kesana sih. Nah, silakan kembali lagi ke tempat. Jadi ada garis sumbu di sini. Nah, karena benda kerja kita di sebelah kiri, di kiri semua sini, dan part kita di sini, jadi ini kan pasti 0 kan? Di sini 0. Karena berat ke kiri berarti Z-nya minus, tidak mungkin plus Z. Nah, terus X itu biasanya menyesuaikan dengan diameter benda kerja atau gambar kerja yang kita ingin buat. Sampai sini paham? Kalau sebagian cuma paham, kalau yang lain Kenapa? paham semua ya? Mana sudah paham Pak? Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyain. Nah, terus kita memasuki materi kita pada hari ini ya. Tips dan trik membuat pemrograman G03. Nah, jadi G03 ini ialah pemrograman yang dimana perlawanan arah jarum jam. Nah, misalkan kalau kalian pasti kalian pernah akan menggambar gambar lingkaran dengan busur atau jangka. Nah, itu kan pasti pemakanannya dari kanan ke kiri. Nah, seperti itulah juga pemrograman kita G03 pada kali ini. Dan juga pernah kalian ini gambaran aja ya, membuat cincin, tapi dengan memakai program gitu. Nah, ini gambaran. Belum pernah kan? Ya, Bapak juga belum pernah. Nah, jadi itu tuh. Nah, cara bulan itu sempurna, kita membutuhkan koordinat yang pas. Yang pas, walaupun ada koma-komanya harus ditulis itu. Nah, coba Eca, tolong dibacakan. Dari awal sampai akhir itu. Pentingnya menentukan titik awal dan akhir yang tepat. Cara menghitung nilai I dan K dengan benar. Kesalahan umum yang sering terjadi dan cara menghindarinya. Penggunaan parameter R untuk lingkaran dengan sudut kurang dari 180 derajat. Pertama itu kesalahan dalam menentukan arah gerakan.
G02 versus G03. Kesalahan dalam menghitung nilai I dan K yang dilakukan secara tidak sempurna. Nah, jadi biasanya itu kan ada parameter R. Biasanya tapi kita tidak menggunakan parameter R. Kita menggunakan parameter yang I dan juga K. Nah, karena bentar ya. I ini sama dengan X dan K sama dengan Z. Jadi kalau misalkan kalian masukin K-nya berarti harus minus, K minus. Nah, jadi tujuan kita mempelajari pemrograman G03 ini agar kalian tahu prinsip kerja dari pemrograman G03 dan kalian bisa memadukan antara kode G, kode M, kode I dan juga K itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba lanjut, silakan dibaca. Uji G03 gerakan melingkar 180 derajat berlawanan jarum jam. Penjelasan detail tentang fungsi kode G03, parameter yang dibutuhkan dalam program G03, X dan Z, koordinat akhir lingkaran I dan K, jarak dari titik awal ke pusat lingkaran, inkremental 1 I untuk sumbu X, K untuk Z. Bisa juga menggunakan R untuk radius lingkaran jika lebih besar 180 derajat. Perbedaan antara G02 searah jarum jam dan G03 berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi perlu diperhatikan juga kalau sistem dari G03 ini seperti ini. Kodenya G03, X-nya Z, I dan juga K. Nah, ini biasanya tapi kalau G03 kan gerakannya melingkar seberlawanan jarum jam. Jadi dibutuhkannya F, cepat pemakannya dikecilin. Jadi 0,5 biasanya. Atau 1 bisa biasanya. Nah, untuk X dan Z ini itu tetap menggunakan koordinat absolut. Dan sedangkan I dan K itu menggunakan inkremental gara-gara dia tadi G03. Oke, bentar. Apa ada contoh soal untuk kalian? Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, ada nggak yang tahu rumus dari mencari G03, mencari I dan K? Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya, belum tahu semua ya. Oke. Oke, bentar. Radius 24. Jadi untuk mencari nilai G03 itu kita butuh I aksen, I dan juga K. Jadi ini gambar dari untuk mencari I aksen, I dan juga K. Kita buat lagi di sini.
pemakaiannya kan seperti ini. Set. Kelihatan semua kan? Kelihatan. Yang belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Nah, start point kita kan pasti dari kanan. Jadi di sini start point is P dan di sini end point di sebelah kiri ini. Nah, kita cari dulu jari-jari dari G03 ini kita buat itu gerakan berlawanan arah jarum jam. Jadi kita buatnya seperti kayak ini, kayak payung gitu. Nah, karena ini di tengah berarti ini di center point namanya, CP. CF juga bisa. Nah, jadi untuk rumus mencari ini bentar ya. Ini dari titik sini ke titik sini itu namanya K. Paham? Nah, dari yang titik sini ke center point sini itu namanya I-nya itu. Dan dari paling atas pemakanan kita terus ke antara endpoint dan juga start point di center pointnya itu namanya I-aksen. Nah, untuk mencari I-aksen, I dan juga K itu ada rumusnya semua. Jadi untuk mencari I-aksen itu diameter besar. Gak apa kan kalau disingkat? Oke. Dikurang diameter kecil dibagi 2. Terus yang untuk mencari I-nya itu radius dikurang I-aksen yang kita dapat tadi dan K ini diameter radius dibagi 2. Ada yang mau nyoba gak? Caranya saya sesuai dengan rumus yang Bapak kasih. Boleh habis misalnya kalau mau maju. Nanti kalau misalnya nggak bisa nanti bagaimana? Silakan kalau misalkan ada yang masih bingung silakan bertanya, jangan diam. Oke, jadi benar nggak habis ini kerjanya? Menurut kalian? Benar kan? Benar lagi habis. Kasih aku dulu buat habis. Oke, jadi ini kan kita udah dapat I-nya dan juga K. Jadi program kita seperti ini nanti. G03 X-nya berapa kira-kira? Di sini titik 0 ya kan? Nah, di sini titik 0. 34. X-nya berapa itu? 34 Pak.
34. Ya. Benar. Serius. Kalau X masih absolut ya, bukan inkremental. Jadi 4,18. nah itu harus benar ya. Baik, Pak. Oke. 34,18. Z-nya Z-nya Pak yang 34, Pak. serius. Ya, Pak. Salah berarti kan? Nah, Pak. Ini minus ya. 34,18. Nah, X-nya. Pak bisa dapat itu? 25 bagi 2 itu kan diameter 25 dan juga diameter 20. Jadi X-nya X-nya 20 jadi. Nah, terus I kan udah kita dapat ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu I-nya berapa itu? I-nya 21,5. Nah, karena I itu X, jadi nggak ada minus dan juga plus. Pasti plus gitu. Nggak ada minus. Jadi berapa itu? 21,5. 21,5 dan juga K. K-nya berapa itu? Nah, untuk kita masukin sini jadi berapa? bagi 2 ya. Bukan. K-nya tetap. K itu kan radius dari pemakanan seluruh kita ini, dari SD ke TP. Jadi K-nya minus. Kurang minus. Oke, minus 9,59. Nah, jadi seperti ini pemrograman G03. Nah, untuk kalian buat kelompok dulu. Satu kelompok 4 orang. Silakan. Sekarang. Ini sudah paham semua kan? Atau ini belum? Nah, ini dia nanti yang maju ya. Pak, ada kelompok. Jangan sampai ngumpul ya. Pak, bisa, Pak. Kalau ada kelompok apa ya? Sudah. Sudah. Nah, coba kalian kerjain dulu ya. Kerjain sini dulu. Ini cuma diskusi ya, bisa dikerjain di rumah nanti kalau misalkan belum selesai. Baik, Pak. Jadi gini. Ini yang dibuka cuma radiusnya aja 25. Nah, jadi soal ini berbasis case ya. Jadi kalian hitung sendiri ini. Jadi untuk menghitung ini ada cara juga. Jadi rumusnya pakai ini. K kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang I kuadrat. Pasti dapat. Silakan. Sekarang. Kalau belum selesai bisa dilanjutkan di rumah nanti. Udah selesai. Belum selesai. Setidaknya kalian dapat dulu I sama ini ya, I aksen. Iya, maksudnya berapa, Pak?
Mencari surya itu kan sudah ada. Ini Pak. Udah ya, jadi jam pelajaran kita hari ini udah habis. Nanti soal yang Bapak kasih itu jadi buat PR aja. Nah, tuh. Tolong minggu depan dikumpulin. Terus kita akan membahas materi tentang G02 yang searah jarum jam. Baik Pak. Oke Pak. Jadi ada nggak dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Said. Jadi Said kan yang paling bagus. Jadi Pak, Maju ke depan dong. maju Pak. Maju dong. Maju Pak. Biasa. Silakan. Jadi menurut saya G03 itu ialah pemakanan tapi berlawanan dengan arah jarum jam. Benar Pak? Ya. Nah, terus dalam menggunakan G03 kita perlu mencari I dengan K agar proses pemakanannya dapat terjadi. Benar Pak? Nah, Terus saja. itu aja. Oke, kita lanjut lagi sih. Kasih apa dulu buat saya? Jangan sebenarnya aja ya. Jadi kesimpulan dan langkah selanjutnya kita akan rangkuman materi yang dipelajari. Penting untuk terus belajar dan juga berlatih pemrograman CNC. Sumber daya tambahan untuk mempelajari lebih lanjut bisa dari buku, tutorial online dan juga kursus. Bisa juga kursus sama Bapak pribadi ya. Murah-murah aja. Nah, Khususnya ya Pak. jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan bosan untuk berhitung ya, karena hitungan itu juga untuk kita bisa menjalankan hidup. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.